Shalom Bapak Ibu, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat, bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Dan malam hari ini mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang beribadah kepada Tuhan bersama dengan segenap jemaat Tuhan. Malam hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab 2 Samuel pasal 1 ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-27 melalui program Renungan Harian Gereja Toraja di edisi Selasa tanggal 17 Mei 2022. Sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan ini, mari kita mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami naikkan syukur kepada malam hari ini. Tuhan yang sudah menyertai kami dalam segala aktivitas hidup kami, dalam melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, baik itu di rumah-rumah kami atau di tempat-tempat kerja di mana Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Bapa, kiranya apa yang kami lakukan sepanjang hari ini boleh berkenan kepada Tuhan, boleh berkenan kepada sesama kami, terlebih menjadi berkat bagi kehidupan kami. Saatnya Bapa kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau akan menyertai kami Bapa dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh layak untuk membaca dan merenungkannya. Terkhusus hamba-Mu yang sangat terbatas adanya, hamba mohon Roh-Mu yang kudus untuk menuntun sehingga hamba-Mu layak untuk memberitakan firman-Mu pada malam hari ini. Bapa dalam surga, berfirmanlah kepada kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan malam hari ini kita ambil dari
2 Samuel pasal 1 ayat yang ke-17 sampai 27 oleh Lembaga Alkitab diberi judul Ratapan Daud karena Saul dan Yonatan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab Orang Jujur. Kepermainanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu, betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan, panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah dalam hidup dan matinya, tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung rajawali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul, yang mendendani kamu dengan pakaian mewah dari kain kermisi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, baru saja kita membaca bagian firman Tuhan dari 2 Samuel 1 ayat 17 sampai 27 ini. Dan bacaan kita malam hari ini diberi tema menyatakan pengampunan, atau dalam bahasa kita, bahasa Toraja, Mpapayan Pak Pagari. Bapak Ibu, seperti apakah respon Anda jika yang membenci Anda mengalami musibah atau kecelakaan? Apakah Anda akan bersorak-sorai? Akan senang? Ataukah mengambil waktu sejenak untuk turut merasakan keprihatinan? Dalam bacaan kita malam hari ini, sekalipun Daud pernah dibenci oleh Saul, tetapi dia tidak mau balas dendam. Ia justru menyanyikan nyanyian ratapan atas kematian Saul dan Yonatan sahabatnya yang mati terbunuh dalam perang di Gilboa. Daud tidak mau mengingat-ingat kebencian Saul kepadanya, melainkan dia justru sangat bersedih atas kematian seorang raja yang diurapi Tuhan. Bahkan Daud menghukum mati orang yang mengabarkan kematian Saul karena mengaku-ngaku sebagai orang yang membunuh Saul. Kebesaran kasih Daud nampak
pada tidak berniatnya membalaskan rencana-rencana jahat yang dilakukan Saul terhadapnya. Hal itu kita bisa baca pada 1 Samuel. Melalui kisah Daud terhadap Saul dan Yonatan, kita dapat belajar bahwa dalam perjalanan hidup kita dibutuhkan kekuatan untuk menyatakan pengampunan terhadap setiap orang yang membenci kita. Pola kehidupan seperti ini adalah pola yang juga telah ditunjukkan oleh Kristus terhadap semua orang, bahwa sekalipun Kristus dibenci bahkan dihukum bukan karena kesalahannya, tetapi dia tetap menyatakan sikap, menyatakan kasih terhadap semua orang. Sikap inilah yang hendaknya menjadi bagian dalam kehidupan kita untuk tetap berlaku baik terhadap mereka yang membenci kita. Rasanya memang sulit, tetapi sikap itu lebih mulia di hadapan Tuhan daripada hidup saling membenci yang tidak memberi manfaat dalam kehidupan kita. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari nyatakanlah kasih kepada semua orang. Amin. Demikianlah Bapak Ibu firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan malam hari ini, dan mari kita menaikkan doa syukur, doa syafaat, dan doa malam kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kembali kami menaikkan syukur kami kepadamu, di mana Tuhan sudah menyertai kami di dalam sesaat lamanya bersama dengan segenap jemaat Tuhan, bahkan setiap pribadi yang mendengarkan dijangkau oleh program ini pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, sapaan-Mu melalui firman-Mu dan mengingatkan kepada kami betapa pentingnya kasih kepada Tuhan dan juga kepada sesama kami yang telah dinyatakan oleh Daud kepada Saul dan Yonatan. Kiranya firman ini menjadi bagian dalam kehidupan kami, dan kami boleh meneladaninya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Ya Bapa dalam surga, terima kasih. Pada malam hari ini kami datang berdoa bersama dengan segenap jemaat-Mu dimanapun berada. Karena Engkau Tuhan senantiasa menyertai membimbing kami dalam seluruh kehidupan kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, baik yang ada di rumah-rumah mereka, yang ada di lokasi-lokasi, bahkan dimanapun mereka berada. Engkau Tuhan senantiasa memberkati mereka. Kami berdoa untuk kehidupan rumah tangga, keluarga masing-masing. Engkau hadir sebagai Tuhan dan Allah kami, menuntun memberkati mereka, memberkati dalam tugas dan pekerjaan dan pelayanan masing-masing. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan, anak-anak kami, di dalam pertumbuhan, di dalam pendidikan, bahkan di dalam mencari jati diri mereka. Karena Engkau Tuhan senantiasa memberkati mereka. Bapa dalam surga, kami berdoa karena Engkau senantiasa memberkati seluruh umat-Mu, khususnya anak-anak-Mu yang saat ini mungkin ada dalam pergumulan-pergumulan hidup oleh karena berbagai hal. Mungkin ada karena kesulitan ekonomi, mungkin ada karena ketidakadilan, mungkin karena bencana alam, dan berbagai hal yang terjadi di sekitarnya. Tuhan, karena Engkau senantiasa menopang, menuntun, dan memberkatinya. Ya Bapa dalam surga, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh rencana-rencana dan harapan-harapan seluruh hamba-Mu yang senantiasa datang kepadamu. Karena Engkau Tuhan dan Allah yang akan menuntun dan memberkati mereka. Bapa dalam surga, secara khusus kami datang berdoa, mengucap syukur bersama dengan segenap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang saat ini bersuka cita oleh karena ulang tahun kelahiran mereka di tanggal 17 Mei ini, dan juga ulang tahun pernikahan mereka.
Tuhan, Engkau senantiasa datang menyempurnakan sukacita mereka, sehingga apa yang mereka alami, yang rasakan saat ini, boleh menjadi sukacita bagi kehidupan mereka. Bapa dalam surga, kami juga datang berdoa untuk anak-anak-Mu, anggota jemaat-Mu yang mungkin sedang berduka oleh karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Ke dalam tangan Bapa dalam surga kami datang berdoa kiranya Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan sehingga mereka boleh menerima dan menjalani semuanya itu dengan menyandarkannya ke dalam tangan Tuhan sendiri. Bapa, terima kasih. Kami juga telah berdoa untuk seluruh kegiatan khususnya di lingkungan Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, program yang sedang berjalan baik yang dikelola oleh jemaat, oleh majelis, bahkan oleh OIG. Engkau senantiasa berkati khususnya kepanitiaan-kepanitiaan yang sedang berjalan. Engkau berkati semua yang terlibat di dalamnya sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, dengan satu tujuan hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jargos kami berdoa Bapa untuk hamba-Mu, gembala kami Pak Pendeta dan Ibu Pendeta di jemaat ini, Pak Pendeta Alex dan Ibu Yuliati Mengape, bahkan Pak Danila Boro di kilometer 24. Kiranya Engkau juga senantiasa memberkati mereka semua bersama dengan segenap majelis gereja dan pengurus OIG untuk bersama-sama mengambil tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami senantiasa datang mempertaruhkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan penguasaan-Mu, khususnya pemerintah kami mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah yang Engkau Tuhan yang akan menuntun dan memberkati, memberikan hikmat kepada mereka. Khususnya kota kami di Kota Balikpapan di sini Bapa, Engkau berkati pemerintah kami di sini, berkati semua aparat yang ada sehingga boleh melakukan segala tugas dan tanggung jawab dengan baik, sehingga Kota Balikpapan ini menjadi kota yang aman, tentram. Semua umat boleh menjalankan kehidupannya, memuji, memuliakan nama Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa untuk semua yang terlibat dalam pelayanan malam hari ini, Kantoria, Multimedia. Engkau senantiasa memberkati mereka, berikan kesehatan yang baik, berikan hikmat yang baik, sehingga mereka pun boleh dengan setia untuk mengangkat tugas dan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di sini. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah doa, permohonan dan harapan kami, kiranya Tuhan mendengarkan dan menjawabnya bagi kami. Karena doa ini telah disampaikan kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang juga telah mengajarkan kepada kami doa yang sempurna. Demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita
Demikianlah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, renungan harian Toraja dan doa malam pada edisi Selasa 17 Mei 2022. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Shalom.